Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah hikmah para kekasih Allah. Seperti apakah kisahnya? Serta hikmah apa sajakah yang bisa kita ambil di dalamnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sedekahnya kekasih Allah. Ini cerita tentang keajaiban sedekah yang tidak disangka-sangka. Kisah ini termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat, Min Qosas As-Solihin, wa Nawadir Az-Zahidin, karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Pada suatu hari, Abu Muslim Al-Haulani ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, apakah kita sudah tidak punya gandum lagi? Apakah kita masih punya sesuatu?" Tanya Abu Muslim berbalik. "Uang kita tinggal 1 dirham. Ini hasil berjualan kain pintalku," jawabnya. Abu Muslim pun mengambil uang yang tak seberapa itu, lalu pergi ke pasar untuk dibelikan gandum. Di tengah perjalanan, ia pun berhenti di sebuah toko bahan makanan. Tapi ia merasa ada yang membuntutinya sejak tadi. Kecurigaannya itu akhirnya terbukti. Ternyata, ia dibuntuti seorang pengemis. Tiba-tiba pengemis itu menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah. Abu Muslim pun kebingungan, dan ia cuma punya 1 dirham. Dan kalau pulang tidak membawa gandum, istri dan keluarganya akan makan apa nantinya? Abu Muslim pun buru-buru melangkah ke toko lain, agar pengemis itu berhenti mengikutinya. Tapi, apa mau dikata, pengemis itu selalu membuntuti kemanapun Abu Muslim pergi. Abu Muslim merasa putus asa. Ia juga tidak tega dengan si miskin, yang tampaknya lebih membutuhkan dibandingkan dirinya. Uang 1 dirham itu pun diserahkannya kepada pengemis itu. Kini ia merasa galau dan bimbang, apa yang harus dibawanya pulang. Abu Muslim lantas mengambil sekantong wadah gandum yang kosong, dan diisinya dengan pasir. Kantong berisi pasir itulah yang dibawa pulang, dan diberikan kepada sang istri. Setelah menyerahkan kantong berisi pasir itu kepada istrinya, Abu Muslim cepat-cepat keluar rumah lagi, karena takut dimarahi. Ketika sore tiba, ia pun pulang ke rumah. Abu Muslim terkaget, karena istrinya menghidangkan pelbagai macam roti di depannya. Saat istrinya mempersilakannya makan, Abu Muslim masih kebingungan. "Dari mana kau dapatkan roti ini?" tanya Abu Muslim kepada sang istri. "Tentu saja dari kantong gandum putih yang kamu bawa itu, wahai Abu Muslim," jawabnya. Laki-laki itu pun menangis sejadi-jadinya. Ternyata, kantong berisi pasir itu ketika dibuka istri berubah menjadi sekantong gandum putih. Istrinya pun tidak tahu, bahwa kantong gandum itu sebelumnya telah diisi pasir oleh Abu Muslim. Dan satu-satunya uang yang mereka punya, telah disedekahkan kepada si miskin. Diselamatkan ular yang telah ditolong. Suatu hari, seorang bernama Ubaid bin Al-Abrash melakukan perjalanan jauh. Ia pergi bersama teman-temannya untuk sebuah keperluan. Lantas, kelompok itu berjumpa dengan seekor ular besar, tepat di depan mereka. Ular itu bergerak-gerak di padang pasir yang panas, ditambah lagi matahari tengah terik-teriknya. Ular itu gelisah, dan nampak tidak tenang. "Segera bunuh ular itu Ubaid," ujar salah satu dari mereka. Mendengar ucapan itu, Ubaid hanya bergeming. Ia tidak membunuh ular tersebut, dan malah justru mendekatinya. "Tidak perlu dibunuh, sepertinya ular itu membutuhkan air minum. Saya akan memberikan air minumku untuknya," papar Ubaid. Ubaid lantas turun dari untanya, dan berjalan mendekati si ular. Kawan-kawannya yang lain keheranan. "Wahai Ubaid, jangan lakukan hal itu, bunuh saja ular itu." "Jika engkau tidak mau, kami yang akan melakukannya,"
teriak temannya. Ubaid lalu berpaling ke temannya. Sudah, tenang saja kalian, biar saya yang mengurusnya, paparnya. Ubaid pun mendekati ular tersebut, dan memberikan air minumnya. Ular itu pun minum dengan lahap, dan sisa air minumnya pun disiramkan ke kepala ular tersebut. Ular itu lantas pergi dan menjauh dari Ubaid dan kawan-kawannya. Ubaid dan teman-temannya lalu melanjutkan perjalanan. Hari demi hari dilalui, dan mereka ternyata tersesat di jalanan. Ubaid dan teman-temannya bahkan sampai putus asa. Sejauh mata memandang hanyalah padang pasir. Pada suatu malam, tiba-tiba dalam sebuah kegelapan ia mendengar desis sesuatu. Lantas, ada sebuah perkataan yang ia dengar dengan jelas. Wahai si pemilik unta yang tidak tahu harus kemana. Saat tak ada yang bisa menunjukkan jalan kepadanya, ini adalah unta kami, ambillah dan tunggangilah. Biarkan ia berjalan di sisimu ketika malam berlalu. Ketika cahaya subuh mulai muncul dan matahari mulai bersinar, lepaskanlah kembali unta itu, ujar suara misterius itu. Ubaid lantas menoleh, dan ternyata sudah ada unta di sampingnya. Ia lantas menaikinya, dan untanya berada di sisinya. Kawan-kawannya itu pun saling bertanya, dari mana datangnya unta itu, namun semuanya hanya diam. Mereka tidak ada pilihan lain, kecuali percaya pada Ubaid. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan saat ini, kecuali percaya pada kawan mereka tersebut. Kelompok ini pun berjalan beberapa waktu, hingga subuh tiba. Ternyata, rombongan Ubaid telah tiba di suatu tempat yang mereka kenali. Sontak wajah sumringah terpancar dari kelompok itu. Ubaid lantas mengucapkan syukur, dan melepas unta itu. Lalu Ubaid pun berucap, "Wahai pemilik unta, engkau telah menyelamatkan kami dari bahaya di gurun, di mana orang-orang kehilangan petunjuk pada malam harinya. Maukah engkau menerangkan kepada kami, siapakah engkau yang telah menolong kami?" Tiba-tiba, suara misterius itu terdengar lagi, dan kini lebih jelas, hingga kawan-kawannya mendengar jelas suara itu. "Saya adalah ular yang engkau lihat kehausan dan kepanasan di tengah Sahara. Saat itu engkau rela menderma airmu, engkau tuangkan ke kepalaku, dan kau juga tak kikir. Kebaikan akan tetap abadi meski telah lama berlalu, dan keburukan adalah bekal terjelek yang dibawa seseorang," ujar suara tak berwujud itu lagi. Setelah menjawab pertanyaan Ubaid, suara itu lantas menghilang. Ubaid dan kelompok itu lalu menengadahkan tangan ke langit, dan mengucap syukur kepada Allah. Kisah sahabat Julaibib. Kali ini kita akan menelusuri riwayat hidup seorang sahabat Rasulullah SAW, yang dianggap tidak dikaruniai keindahan rupa, tapi dikarunia keindahan budi pekerti yang tertanam di dalamnya keimanan, yang lebih kokoh dan kuat daripada gunung. Penilaian manusia sangat dangkal, berbeda dengan penilaian Allah. Bisa jadi, seseorang yang dipandang hina oleh manusia, akan tetapi ternyata di sisi Allah dia termasuk orang yang paling mulia. Terkait dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Berapa banyak orang yang hanya memiliki 2 helai pakaian yang sudah tidak layak dipakai, serta tidak ada orang yang peduli kepadanya. Namun apabila ia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pun langsung mengabulkan sumpahnya itu." Rasulullah SAW memberikan kesaksian, bahwa sahabat Julaibib yang mulia ini, ia mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dalam satu riwayat, sahabat Anas radhiyallahu anhu mengutarakan, ada seseorang yang tidak begitu menarik wajahnya, namun termasuk sahabat Nabi, dan ia bernama Julaibib. Suatu ketika, Rasulullah SAW menawarkan kepadanya untuk menikah. Dia menjawab dengan tidak percaya. "Jika begitu, engkau akan menganggapku seperti barang yang tidak laku." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Akan tetapi, di sisi Allah engkau bukanlah orang yang tidak laku." Begitulah penilaian Allah, yang menggugurkan penilaian manusia, yang hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan terbatas. Setelah Julaibib masuk Islam, keimanan segera melingkupi dan memenuhi ruang hatinya. Ia merasa betapa besar nikmat tersebut, dan menjalani hidup ini dengan keislaman yang baik. Baik itu dalam sholatnya, puasanya, membaca Al-Quran,
zikirnya kepada Yang Maha Pengasih, maupun dalam berbuat baik kepada orang-orang di lingkungannya, bahkan dia dikenal baik dalam segala hal. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa di sisi Allah, walaupun dirinya tidak mempunyai harta atau wajah yang menawan. Akan tetapi, dia memiliki hati yang sangat mencintai Yang Maha Besar dan Yang Maha Tinggi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik, tak ada yang menarik dari salah seorang sahabat Nabi yang sering dipanggil Julaibib. Postur tubuh yang kecil, wajah yang buruk, kulit hitam legam, serta ia berpenampilan lusuh, bahkan Julaibib tak mengenal siapa ayah ibunya. Mungkin orang tuanya malu mendapati anak sepertinya, lalu membuangnya. Ia sering luntang-lantung di Madinah, dan hidup seperti gelandangan. Julaibib adalah julukan untuknya, yang berarti orang yang berjubah sangat kecil. Kendati ia kurang beruntung dari segi fisik, Julaibib termasuk di antara sahabat yang soleh. Dirinya selalu berada di saf terdepan dalam sholat, maupun di medan jihad. Suatu kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapanya. "Tidakkah engkau ingin menikah wahai Julaibib?" tanya Rasul. Julaibib pun tahu diri, siapalah gerangan manusia yang mau menikahkan putrinya, dengan seorang gelandangan lagi buruk seperti dirinya. Namun tampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh dengan ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal yang sama 3 kali, tapi tetap ditepis oleh Julaibib. Pada kali ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad akan menikahkan Julaibib. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya sekedar bertanya, tapi langsung mengapit lengan Julaibib, dan membawanya melamar seorang gadis. Tak tanggung-tanggung pula, yang dituju adalah rumah salah seorang pemimpin kaum Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang pemimpin Ansor tersebut. Sang tuan rumah mengira bahwa Rasulullah lah yang akan menjadi menantu mereka. Dengan wajah bahagia, mereka menyambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita. "Bukan untukku, namun kupinang putri kalian untuk Julaibib," timpal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah si gadis langsung terpekik. Bahkan Julaibib sendiri pun merasa minder yang teramat sangat. Sedemikian nekatkah Rasulullah ingin memperistrikan dirinya yang buruk rupa itu, dengan putri seorang bangsawan yang kedudukannya jauh lebih mulia. Lantas, diberitahukanlah perihal lamaran itu kepada si gadis. Apakah ayah dan ibu hendak menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Demi Allah, kirimkan aku padanya." Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta, maka pasti beliau tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, tegas si gadis yang solehah. Ia kemudian membacakan sebuah ayat. "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Akhirnya, menikahlah Julaibib yang miskin, buruk rupa, dan tak punya nasab tersebut, dengan gadis solehah seorang bangsawan. Inilah yang difahami oleh Madzhab Maliki, bahwa definisi kufu, atau keharusan kesetaraan antara suami istri, bukanlah soal materi, kedudukan, dan harta benda, melainkan kufu ketakwaan dan kesolehan keduanya. Kisah ini mengajarkan para sahabat ketika itu dan umat Rasulullah, bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia sama. Yang membedakan derajat mereka hanyalah ketakwaan saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan fisik kalian. Allah hanya melihat hati dan amal perbuatan kalian." Hadis riwayat Muslim. Kisah Syarif dan pria berkulit hitam. Al-Kisah, diceritakan bahwa ada seorang budak berkulit hitam di daerah Khurasan. Dia merupakan sosok yang berilmu dan beramal soleh, sehingga menjadi seorang ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka bertabaruk meminta berkah kepada Allah dengannya. Suatu ketika, dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat di masjid, dan orang-orang pun ikut menyertainya menuju masjid. Di tengah jalan, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang syarif yang fasik dalam keadaan mabuk.
Maka orang-orang itu mengusir dan menjauhkan Syarif yang fasik tersebut dari hadapan ulama itu. Namun Syarif tersebut melawan, dan akhirnya mendekap tubuh ulama tersebut, seraya berkata, "Wahai si hitam kulitnya, wahai si kafir keturunan orang kafir, aku ini adalah keturunan Rasulullah. Aku dihinakan, sedangkan kamu dimuliakan. Aku dicaci, sedangkan kamu dihormati. Aku direndahkan, sedangkan kamu ditolong." Mendengar makian itu, lalu orang-orang pengikut ulama hendak memukul Syarif tersebut. Akan tetapi, ulama berkulit hitam yang alim dan soleh itu mencegah mereka, seraya berkata, "Jangan pukul dia. Kesalahannya sudah saya ampuni, karena saya menghormati kakeknya. Memukul dia harus berdasarkan hukumannya. Kalaupun dia mau dihukum, maka hukuman itu harus berdasarkan kesalahannya. Akan tetapi, wahai Syarif, saya membersihkan hati saya, sedangkan Anda menggelapkan hati Anda. Maka orang-orang lebih melihat hati saya yang bersih, ketimbang wajah saya yang hitam, sehingga saya menjadi baik. Saya mengikuti perilaku leluhur Anda, dan Anda mengikuti perilaku leluhur saya. Oleh karena itu, orang-orang melihat saya berada di jalannya leluhur Anda, dan melihat Anda berada di jalannya leluhur saya. Maka mereka mengira saya adalah keturunan leluhur Anda, dan mengira Anda adalah keturunan leluhur saya. Itulah sebabnya mereka memperlakukan Anda dengan perlakuan yang sama terhadap leluhur saya, dan mereka memperlakukan saya dengan perlakuan yang sama terhadap leluhur Anda." Kisah tersebut disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam At-Tafsir Al-Kabir, dan dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, dalam Arab Labid, Likashif Ma'na Qur'an Majid. Kedua ulama ternama ini menyebutkan kisah tersebut ketika menafsirkan surah Al-Hujarat, ayat 13, yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti." Menurut para ulama, surah Al-Hujarat ayat 13 tersebut menegaskan, bahwa semua manusia berasal dari leluhur yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka adalah bersaudara, serta memiliki kemuliaan dan martabat yang sama secara kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada alasan sedikit pun bagi mereka untuk saling membanggakan diri dalam masalah nasab. Allah kemudian menciptakan mereka berbeda-beda, baik dari segi suku, bangsa, keyakinan, maupun lainnya. Tujuannya adalah untuk saling mengenal dan saling tolong satu sama lain, bukan untuk saling membanggakan diri dan saling bermusuhan. Maka dari itu, setiap orang harus menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang akan merusak kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia, seperti saling mengejek, mencaci, dan menggunjing. Sebab, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketiga perbuatan buruk itu, mengejek, mencaci, dan menggunjing, akan melahirkan sikap saling bermusuhan, bukan sikap at-taruf, atau saling mengenal. Adapun perkara yang membuat mereka lebih unggul atas sebagian yang lain, adalah takwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan di bagian akhir surah Al-Hujarat ayat 13 tersebut. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan, bahwa barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, maka hendaklah dia bertakwa. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, takwa adalah menjaga diri agar senantiasa taat kepada Allah, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Pendapat lain mengatakan, bahwa takwa adalah menjaga hati dari selain Allah, dan menjaga tubuh dari hal yang melanggar aturan-aturan Allah. Dalam hal ini, setiap orang harus menjaga batinnya dari najis-najis rohani, seperti marah, syahwat perut dan seksual, benci, iri, dengki, pelit, cinta dunia dan kedudukan, serakah, ria, sombong, ujub, dan arogan. Sebaliknya, dia harus menghiasi batinnya dengan akhlak-akhlak yang baik dan diridau, seperti keyakinan yang benar, sabar, khauf, takut kepada Allah, dan roha, berharap kepada Allah, zuhud, waro, tawakal, cinta dan rindu kepada Allah, ridho, niat yang baik, ikhlas, jujur, murokobah, atau merasakan kehadiran Allah dalam segala kondisi, muhasabah, tafakur, sabar atas gangguan orang lain, ingat mati,
dan syukur. Berbisnis dengan Allah. Bagaimana cara berbisnis dengan Allah? Ataukah itu hanya gimmick marketing yang kerap kita lihat di iklan-iklan seminar motivasi? Entah Anda percaya atau tidak, yang jelas cerita keajaiban berbisnis dengan Allah itu nyata, dan termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat, Min Qosas As-Solihin, wa Nawadir Az-Zahidin, karya Ibnul Jauzi. Ini cerita dari Abu Yusuf Al-Ghazuli, saat ia berada di Syam bersama sahabatnya yang bernama Ibrahim. Suatu ketika, Ibrahim menemui Abu Yusuf. "Wahai Ghazuli, barusan aku melihat sebuah kejadian yang ajaib," katanya. Lalu Ibrahim pun bercerita. Tadi, ia berdiri di dekat sebuah kuburan. Tiba-tiba kuburan itu merekah, lalu diikuti keluarnya seorang kakek dengan rambut yang beruban. "Wahai Ibrahim, bertanyalah, karena sesungguhnya Allah menghidupkanku kembali demi dirimu," kata kakek itu. "Apa yang telah Allah lakukan terhadap dirimu?" tanya Ibrahim kepadanya. Kakek itu lantas bercerita, "Saya menghadap Allah dengan membawa amal buruk, lalu Allah berkata padaku, 'Aku telah mengampunimu karena 3 hal. Yang pertama, engkau menghadap kepadaku, sementara engkau mencintai orang yang aku cintai. Yang kedua, engkau menghadap kepadaku, sementara di dadamu terdapat satu keharaman. Yang ketiga, engkau menghadap kepadaku, sementara warna rambutmu sudah mulai memutih,' ucap kakek tua itu. 'Dan aku malu menghadap seorang kakek yang rambutnya memutih,' ucap Ibrahim. Tak lama kemudian kuburan itu pun menutup kembali. 'Wahai Ibrahim, maukah engkau tunjukkan kepadaku di mana kuburan itu?' tanya Ghazuli. 'Wahai sahabatku, berbisnilah dengan Allah, niscaya Dia akan memperlihatkanmu pelbagai hal aneh dan keajaiban.' Lantas, apakah maksud berbisnis dengan Allah? Ulama menafsirkan kisah ini sebagai sebuah perumpamaan. Berbisnis dengan Allah bermakna, saat kita melakukan perniagaan atau berbisnis, hendaklah selalu diniatkan untuk beribadah kepadanya. Kita dianjurkan untuk berbisnis atau berniaga lantaran kecintaan kita terhadapnya. Berbisnislah yang dapat memudahkan umat ini, dan tidak melibatkan diri pada bisnis yang diharamkan. Kelak, jika bisnis itu dilakukan atas niat karena Allah, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban, seperti yang pernah terjadi pada sahabat Abu Yusuf Ghazuli tadi. Rizki pemberian dari Allah. Diceritakan, ada seorang pemuda bermukim di Masjidil Haram. Setiap hari ia melakukan banyak ritual ibadah dengan khusyuk, hingga tak sempat kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap malam, ia didatangi seorang laki-laki dengan membawa sebungkus makanan, yang digunakan untuk mengisi perut ketika lapar. Suatu saat, nafsunya berkata kepadanya, "Engkau condong kepada orang ini sebab makanan, dan engkau melupakan Zat yang Maha memberi makan semua makhluk, bagaimana engkau bisa lalai seperti ini?" Malam harinya, ketika laki-laki itu datang lagi membawa sebungkus makanan, si pemuda langsung bergegas menolaknya. Akhirnya, laki-laki pembawa makanan tersebut langsung pulang. Karena ini, si pemuda tidak mendapatkan makanan sama sekali selama 3 hari, kemudian ia melaporkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam itu juga, si pemuda ahli ibadah bermimpi dalam tidurnya, seolah-olah ia berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada pemuda, "Wahai hambaku, kenapa engkau menolak makanan yang aku kirimkan kepadamu bersama hamba utusanku?" "Wahai Tuhanku, karena kiriman bungkusan makanan itu, aku condong kepada selain engkau," jawab si pemuda. "Wahai hambaku, siapakah yang menyuruh orang yang datang kepadamu?" tanya Allah kembali. "Hanya engkau wahai Tuhanku," jawab si pemuda. "Lantas engkau menerima makanan itu dari siapa?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Darimu wahai Tuhanku," jawab si pemuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Maka dari itu, terimalah makanan itu, dan jangan engkau ulangi lagi menolak rezeki pemberianku." Kemudian si pemuda melihat laki-laki yang tempo hari bersedekah, seolah-olah ia berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Wahai hambaku,
mengapa kamu tidak memberikan makanan kepada hambaku? Ya Tuhanku, Engkau telah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, jawab laki-laki pemberi makanan. Wahai hambaku, Engkau memberikan makanan itu karena siapa? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Engkau, wahai Tuhanku, jawab laki-laki pemberi makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, terus perlakukanlah kepada si pemuda seperti biasanya, serta tetaplah kamu pada kebiasaanmu dan pahalamu surga. Kemudian si pemuda ahli ibadah melantunkan syair yang berbunyi, maka semua perbuatan yang baik dan indah adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan semua perbuatan Allah itu adalah dari kebijaksanaan yang sempurna, walaupun ia datang kepadamu dari sisi manusia. Kisah ini terdapat dalam buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi, karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Ahli maksiat yang menjadi wali Allah. Jangan pernah menganggap remeh orang lain, apalagi mencelanya karena perangainya yang buruk. Orang yang dianggap hina di mata manusia, bisa jadi ia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Berapa banyak orang terlihat hina dan dianggap gila, tetapi justru mereka mendapat tempat terpuji di sisi Allah, bahkan ada yang diangkat menjadi wali Allah berkat kasih sayang Allah, seperti kisah laki-laki ahli maksiat berikut ini. Tidak ada yang menyangka beliau diangkat menjadi wali Allah. Lantas, apakah sebabnya? Suatu ketika, ada salah satu seorang lelaki mendatangi salah satu seorang wali Allah. Sesampainya ia di tempat wali Allah, lelaki ini berdiri di dekatnya, dan memandangnya. Saat itu, wali Allah tersebut sedang sholat. Si lelaki ini memandang wali Allah tadi dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Setelah itu kemudian ia keluar. Di luar, lelaki ini ditanyai, apakah kamu diajak berbincang-bincang olehnya, atau duduk-duduk bersamanya? Si lelaki kemudian menjawab, aku tidak berbincang-bincang dan duduk-duduk dengannya, tapi aku hanya memandangnya saja, itu sudah cukup. Aku ini seorang yang ahli maksiat, sedangkan dia adalah wali Allah, dan seorang yang taat kepada Allah. Setelah itu, sampailah ucapan lelaki ini kepada wali Allah tersebut. Ketika si wali Allah diberitahu oleh masyarakat tentang tujuan seorang lelaki tadi, maka beliau berkata, benarkah si lelaki tadi mengatakan seperti itu? Maka dijawab, iya benar. Kemudian si wali Allah ini mengatakan, kalau begitu, maka tidak ada yang pantas untuk mendapatkan kedudukanku, kecuali dia si lelaki tadi. Setelah beberapa hari kemudian, si wali Allah ini meninggal dunia, dan si lelaki tadi diberi kedudukan dan kewalian wali Allah. Al-Imam, Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar As-Sakron mengatakan, Allah itu lebih dekat dengan ahli maksiat yang hatinya pecah karena menyesali perbuatannya, daripada orang sombong, yang mengaku dirinya mempunyai keutamaan dan kebaikan. Kisah ini bersumber dari kitab Nafahatun Nasimil Hajiri, min kalam Syekhil Islam, Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Hamba yang dekat dengan Allah. Dikisahkan, suatu kali Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang siapakah orang yang paling dekat dengan Allah di dunia saat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beberapa petunjuk kepada Nabi Isa, di mana dia dapat menemukan orang itu. Ternyata, sosok manusia yang paling dekat dengannya adalah seorang wanita, dan Allah menamakannya Mu'minah. Keunggulan wanita ini adalah, ia seorang yang sangat rajin beribadah kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam akhirnya menemukannya. Diketahui, Mu'minah adalah seorang yang tidak memiliki kaki, tangan, dan mata. Dia tunawisma, dan hidupnya sangat melarat. Dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang lewat di hadapannya, yang memberinya sesuatu untuk bertahan hidup. Sekalipun demikian, lidahnya senantiasa sibuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memuji-muji namanya, sambil menyebut, ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah memberi anugerah kepadaku sedemikian banyaknya. Bagaimana aku bisa berterima kasih kepadamu? Engkau telah memberiku karunia, yang Engkau bisa saja tidak memberikannya lagi. Mengapakah hal itu Engkau lakukan? Aku tidak tahu.
Yang aku tahu ini hanyalah sesuatu dari keagunganmu. Segala puji bagimu, Tuhan semesta alam. Nabi Isa alaihi salam kemudian datang kepadanya, seraya mengucapkan salam. Dan wanita itu balik membalas salam dengan yang lebih baik, seraya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Ruh Allah. Mendengar ucapannya, membuat Nabi Isa alaihi salam terkesima. Nabi Isa lalu berkata kepada wanita itu, "Wahai Muminah, apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, sehingga engkau begitu berterima kasih kepadanya? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi Karunia. Tetapi dalam kondisi seperti dirimu, seseorang bisa saja menganggap Allah tidak memberimu karunia yang banyak." Mendapat pertanyaan tersebut, membuat Muminah menjawabnya, "Wahai Ruhullah, Dia telah menganugerahkan kepadaku ingatan kepadanya. Dia telah melepaskanku dari kaki yang akan berjalan pada jalan yang haram. Dia telah melepaskanku dari tangan yang akan melakukan hal yang haram. Dia telah melepaskanku dari mata yang akan memandang hal yang haram. Bahkan, aku bisa mengenalmu tanpa pertolongan mereka. Dan lidahku telah dianugerahkannya dengan pujian kepadanya. Alhamdulillah, sekarang katakan kepadaku, berapa nilai keberkahan dari anugerah Allah seperti itu?" Kisah Dzunun bertemu kekasih Allah. Dzunun dan Salim sedang bersama dalam suatu perjalanan ke sebuah gunung di Lebanon. Satu ketika, ia ingin meninggalkan Salim dalam waktu sebentar. Ia berkata, "Tunggulah di sini, aku akan pergi sebentar saja, dan aku akan kembali lagi ke sini." Tak lama kemudian, Dzunun pun pergi. Namun ternyata, kepergian Dzunun tak sebentar, dan ia meninggalkan Salim lebih dari sehari. Karena Salim sama sekali tak memiliki bahan makanan, maka ketika lapar, ia memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Pun demikian ketika ia haus, ia hanya meminum air seadanya, yang ia ambil dari gubangan air yang menggenang di dekatnya. 3 hari pun berlalu, dan Dzunun akhirnya kembali ke tempat semula. Wajahnya pucat pasi, dan ia terlihat seperti orang linglung. "Apakah yang telah terjadi? Apakah kamu baru bertemu binatang buas di sana?" tanya Salim penasaran. "Tidak. Kepadaku, jangan bicara masalah takut kepada binatang buas seperti yang dirasakan banyak orang," jawab Dzunun tegas. Dzunun kemudian bercerita tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Ternyata, selama 3 hari sebelumnya ia telah masuk ke sebuah goa yang ada di gunung itu. Di sana, ia melihat ada seorang lelaki yang penampilan sangat kumuh sekali, kusut, kurus, dekil, rambut dan jenggotnya putih semua. Saat itu, lelaki itu sedang melakukan sholat. Selesai sholat, Dzunun lalu mengucapkan salam kepada lelaki itu. Lelaki itu kemudian menjawab salam Dzunun, dan kembali melakukan sholat waktu asar tiba. Setelah itu, ia pun bersandar ke sebuah batu sambil membaca tasbih, tanpa mengajak Dzunun bicara. Akhirnya, Dzunun mengawali percakapan dengannya. Kepada lelaki itu, ia meminta nasihat dan doa. Lelaki itu kemudian menjawab, "Wahai anakku, semoga Allah membuatmu senang dengan kedekatan dengannya." "Lantas apa lagi?" tanya Dzunun ingin lelaki itu melanjutkan nasihatnya. "Barang siapa yang Allah buat terhibur dengan kedekatan dengannya, maka ia akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, kemuliaan tanpa teman. Yang kedua, ilmu tanpa mencari. Yang ketiga, merasa cukup meski tanpa harta. Dan yang keempat, tak pernah merasa kesepian, meski tak sedang bersama orang banyak," jawab lelaki itu menjelaskan. Setelah berkata seperti itu, lelaki tua itu menjerit dan jatuh pingsan. Dzunun menduga bahwa ia telah meninggal dunia. Ia kemudian menunggu lelaki itu. Dan setelah 3 hari berlalu, ternyata ia baru siuman. Setelah sadar, ia menuju ke samping gua, untuk mengambil air wudhu dari sebuah mata air. "Berapa kali sholat fardu yang telah aku tinggalkan? 1, 2, atau 3 sholat?" tanya lelaki itu kepada Dzunun. "Engkau tidak sholat fardu selama 3 hari 3 malam, jawab Dzunun. Lelaki itu mengatakan, teringat sang kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah membangkitkan kerinduannya dan cinta kepadanya, sehingga membuatnya kehilangan akal kesadaran.
Ia juga mengatakan, bertemu makhluk membuatnya tidak nyaman. Sebaliknya, ia akan merasa nyaman ketika bertemu dengan Tuhan. Sekarang, silakan kamu pergi dari sini, kata lelaki itu menyuruh Zunnun untuk segera menyingkir darinya. Zunnun merasa keberatan, dan ia berkata kepadanya, "Aku telah di sini selama 3 hari menunggumu, agar aku mendapat nasihat yang lebih banyak lagi darimu," ucap Zunnun sambil menangis. Lelaki itu pun menasihatinya, agar Zunnun mencintai Allah, dan tidak dengan yang lain. Dan setelah mengucapkan itu, ia lantas menjerit dan pingsan. Zunnun mencoba membangunkannya, namun ia telah benar-benar meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tak lama dari wafatnya lelaki itu, beberapa orang turun dari gunung, dan memakamkannya. Zunnun lalu mencoba mencari tahu identitas lelaki yang ia temui itu. Ia kemudian bertanya kepada mereka, siapa lelaki ini? Mereka kemudian menjawab, dia adalah Syaiban al-Musyab. Kisah penuh hikmah ini dinukil dari kitab Uyun al-Hikayat, karya Ibnu al-Jauzi. Lewat kisah ini kita bisa belajar, bahwa ketenangan dan kebahagiaan sejati adalah ketika kita dekat dengan Allah. Mereka yang dekat dengannya akan menjadi wali atau kekasihnya. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surat Yunus, ayat 62. Pemuda yang mencintai Allah. Ada sebuah kisah tentang pemuda yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempuh perjalanan panjang menuju Baitullah, dan akhirnya meninggal tatkala sujud di Ka'bah. Kisah ini diceritakan oleh Ibrahim Al-Hawas, sebagaimana ditulis oleh Abdurrahman Ahmad Asirbuni dalam 198 kisah haji wali-wali Allah. Diceritakan, pada suatu musim panas, Ibrahim Al-Hawas berangkat melaksanakan ibadah haji. Ketika sampai di padang pasir Hijaz, ia berpisah dengan rombongannya dan tersesat di jalan. Karena kelelahan, ia kemudian tertidur. Begitu bangun, tak jauh dari tempatnya, ia melihat ada seorang pemuda tampan dan masih sangat muda, bahkan janggutnya pun belum tumbuh. Ibrahim lalu menyapa pemuda itu, memberi salam kepadanya, dan pemuda itu pun membalasnya. "Waalaikumsalam wahai Ibrahim," ucap pemuda itu. Seketika Ibrahim Al-Hawas merasa heran, dari mana pemuda itu mengetahui namanya. "Wahai pemuda mulia, bagaimanakah engkau mengetahui namaku?" tanyanya pada pemuda itu. Pemuda itu menjawab, "Wahai Ibrahim, sejak aku memperoleh ilmu makrifat dari Allah, aku selalu mengenalnya. Dan sejak aku bersama-sama dengannya, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku mengenalmu ketika aku mengenalnya." Ibrahim kemudian menanyakan, apa yang membuat pemuda itu berada di padang yang panas ini? Pemuda itu menjawab, "Wahai Ibrahim, tidak ada seorang pun yang kucintai, dan tidak ada seorang pun yang kujadikan teman, kecuali dia. Sepenuhnya kuserahkan diriku kepadanya, dan aku berikrar hanya dialah yang aku tuju untuk disembah." "Dari manakah engkau dapatkan makanan dan minumanmu?" tanya Ibrahim. "Kekasihku telah menanggung semua itu atasku," jawab pemuda itu. Ibrahim pun mengungkapkan kekhawatirannya, apabila pemuda itu mengalami kesusahan. Namun pemuda tersebut lantas menangis dan bersyair, "Siapakah yang dapat menakut-nakutiku dengan keganasan padang pasir ini? Aku berjalan meninggalkan padang pasir menuju kekasihku. Cintaku kepadanya membuatku gelisah, dan rinduku membuatku berani melintas. Siapa yang mencintai Allah, ia tidak akan takut kepada siapapun. Bila rasa lapar telah mengimpitku, aku mengisinya dengan mengingatnya. Ketika aku melantunkan puji-pujian kepadanya, hilanglah rasa haus dan dahaga. Apabila aku lemah, kekasihku akan membawaku dari Hijaz ke Khurasan. Jangan engkau pandang remeh karena aku masih anak-anak, karena apa yang akan terjadi, kini telah terjadi." Ibrahim semakin kagum ketika mengetahui pemuda itu baru berusia 12 tahun. "Aku merasa takjub dengan rupamu yang tampan, akhlak dan ucapanmu yang baik. Subhanallah, betapa indah makhluk yang diciptakannya," ucapnya. Pemuda itu sedikit menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat mukanya ke atas, dan kembali bersyair.
jika aku masuk neraka, aku akan binasa. Apa gunanya ketampanan, keindahan dari rupa zohirku, jika menyebabkan aku di dalam azab neraka? Dalam keadaan menjerit dan tangis aku berada dalam neraka. Dan Allah berfirman, wahai hamba yang buruk, terhadapku engkau berdosa, dan terhadapku engkau menentang. Perintahku engkau langgar, dan perjanjianku engkau lupakan. Begitu pula kau lupakan pertemuan denganku. Pemuda soleh itu kemudian memberikan gambaran orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wahai Ibrahim, engkau akan melihat pada hari itu wajah-wajah orang yang soleh bercahaya, seperti cahayanya bulan purnama. Dan apabila Allah mengangkat tirai cahaya, orang-orang soleh akan tertegun di dalam keajaiban, tidak ada yang dapat merasakan kenikmatan pada saat itu. Kemudian Allah akan memberikan pakaian kegembiraannya, dan wajah-wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Lanjutnya, pemuda itu kemudian bertanya kepada Ibrahim, apakah ia tertinggal oleh rombongannya. Ia lalu berdoa kepada Allah, yang kemudian membuat Ibrahim merasakan kantuk dan tertidur. Begitu bangun, Ibrahim sudah menunggang unta bersama rombongannya. Begitu sampai di Baitullah, Ibrahim Al-Khawas melihat pemuda tadi sedang memegang kain Ka'bah, sambil ia menangis. Pemuda itu berkata, aku menziarahi Baitullah ini, dan memegang kain Ka'bah dengan kerinduanku. Namun, apa yang tersembunyi dari kata-kata yang ada di dalam hati, hanyalah engkau yang tahu. Aku datang dengan berjalan kaki tanpa kendaraan. Walaupun aku masih muda belia, aku telah jatuh cinta. Sejak bayi, tatkala aku belum mengerti arti cinta, cintaku kepadamu telah merekah. Apabila mereka marah kepadaku karena cinta ini, biarkanlah aku sebagai bayi dalam bercinta. Ya Allah, apabila maut mengunjungiku, tentukanlah aku bersamamu. Setelah mengucapkan perkataan itu, pemuda tersebut bersujud dengan sujud yang panjang. Kemudian Ibrahim Al-Khawas mendekatinya dan membangunkannya, namun ternyata dia sudah meninggal dunia. Istimewanya lagi, seperti dikisahkan oleh Ibrahim Al-Khawas, jasad pemuda tadi hilang, yang tak lain telah dikafani dan dikebumikan olehnya. Kisah tentang amal Muawiyah Al-Muzani. Ada sebuah kisah penuh hikmah dan pelajaran bagi kita semua, tentang keutamaan amal ibadah seorang hamba, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan ridho dan rahmatnya. Ini adalah kisah dari Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ikut berjihad bersama beliau di Perang Tabuk karena uzur sakit. Hingga usai Perang Tabuk, Muawiyah pun wafat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan kemuliaan dirinya. Kisah ini menjadi pelajaran, betapa pentingnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang pada kemuliaan. Suatu ketika Rasulullah bersama kaum muslimin akan melakukan perjalanan menuju Tabuk, untuk bertempur melawan tentara Romawi. Peristiwa ini terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, atau pada tahun 630 Masehi, dan menjadi pertempuran terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani, yang dia hendak ikut serta dalam Perang Tabuk. Yang mana, perang itu disebut Ghazwa Al-Usroh, atau Perang Kesulitan, yaitu perang yang terjadi di masa sulit, karena saat itu tengah terjadi musim paceklik. Namun Muawiyah Al-Muzani saat itu dalam keadaan sakit, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk tetap di rumahnya. Tinggallah wahai Muawiyah, dan janganlah berangkat menuju perang ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah pun mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap berada di Madinah. Lalu dengan perbekalan yang terbatas, Rasulullah dan kaum muslimin pun berangkat menuju Tabuk, tempat yang terletak antara Wadil Quro dan Syam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan melawan tentara Romawi. Ketika dalam perjalanan pulang menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa Muawiyah telah meninggal dunia. Imam Baihaqi dalam kitab Sunan, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Musnad mencatat peristiwa ini, yang bersumber dari Anas bin Malik. Anas bercerita, kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Tabuk, dan terbitlah matahari dengan sinar dan pancaran cahaya,
yang belum pernah saya lihat di hari-hari sebelumnya. Lalu datanglah Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, mengapa saya melihat matahari terbit dengan sinar dan pancaran serta cahayanya, yang belum pernah saya lihat di hari-hari sebelumnya?" Jibril lalu menjawab, "Itu disebabkan oleh Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, yang meninggal dunia hari ini di Madinah, lalu Allah mengutus untuknya 70.000 malaikat untuk mensolatkannya." Nabi pun bertanya kembali, bagaimana keutamaan itu diperolehnya? Jibril menjawab, dengan banyaknya dia membaca surat Al-Ikhlas siang dan malam, dalam keadaan berjalan, berdiri, dan duduknya. "Adakah keinginanmu wahai Rasulullah, untuk kulapangkan tanah, supaya engkau bisa sholat di atasnya?" Nabi menjawab, "Iya." Anas bin Malik berkata, maka Nabi pun mensolatkannya, kemudian pulang ke Madinah. Imam Nawawi juga pernah menjelaskan kisah ini, bahwa Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Tabuk. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, saksikanlah sholat jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani di Madinah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Tabuk, sementara Jibril turun bersama 70.000 malaikat. Jibril menurunkan sayap kanan di atas bukit hingga merendah. Ia juga meletakkan sayap kirinya di atas tanah sampai merendah, hingga ia dapat melihat kota Mekah dan Madinah. Rasulullah bersama Jibril dan ribuan malaikat kemudian mensolatkan jenazah Muawiyah. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, dengan amalan apa Muawiyah mendapatkan derajat begitu tinggi ini?" Jibril menjawab, "Muawiyah lazim membaca surat Al-Ikhlas saat berdiri, berkendaraan, dan berjalan kaki." Dalam setiap aktivitas kita, hendaklah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Mau mengajar, masuk kelas, ke masjid, dalam setiap langkah tidak lepas dari membaca surat Al-Ikhlas. Dibaca secara istiqomah, sampai menyatu dalam diri, hingga bisa berzikir di hati, bahkan secara bersamaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Allah bercanda dengan hambanya. Kisah ini dimuat dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Riqaq. Di hari pengadilan kelak, amal manusia dihisab, dan titian jahanam dihamparkan. Ada yang lewat dengan selamat, ada yang terpelanting, ada yang berjalan cepat, ada yang terseok-seok. Selanjutnya, putusan nasib akan dijatuhkan. Yang dikehendaki Allah, ia akan dipungut dari neraka, dan dimasukkan ke surga. Mereka yang di dunia bersyahadat, Allah perintahkan malaikat mengeluarkan mereka yang jatuh ke neraka. Yang di dunia pernah sujud, dikeluarkan satu persatu, dan dibasuh semua dengan air kehidupan. Hingga tersisa satu orang, yang wajahnya menyorong neraka. Hamba ini mengaduh, "Wahai Tuhanku, tiupan apinya saja telah memanggang wajahku. Mohon paduka sudi palingkan wajah hamba dari neraka." Hamba ini terus menghibah, hingga Allah berkata, "Kalau aku penuhi permintaanmu, akankah kamu meminta lebih?" "Tidak, demi keagunganmu, aku tidak minta lebih dari itu," jawab si hamba. Kemudian Allah palingkan wajah hamba tersebut dari neraka. Hamba ini lantas memohon lagi, "Wahai Tuhanku, dekatkan hamba dengan pintu surga." Tuhan berkata, "Bukankah tadi kamu bilang tidak akan minta lebih? Celakalah kamu wahai anak Adam." Hamba itu terus meratap, hingga Tuhan berkata, "Kalau aku penuhi permintaanmu, akankah kamu minta lebih?" "Tidak, demi keagunganmu aku tidak akan minta lebih," jawab si hamba. Tuhan kemudian penuhi permintaan hamba itu, sembari memastikan janjinya tidak akan minta lagi. Ketika dekat dengan pintu surga dan melongok isinya, hamba ini diam 1000 bahasa, takjub dengan keindahannya. Dia lantas memohon lagi, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Tuhan lalu menukas, "Bukankah tadi kamu sudah berjanji, bahwa tidak akan minta lebih dari ini? Celakalah kamu wahai anak Adam." Si hamba berkata lagi, "Wahai Tuhanku, jangan buat hamba jadi makhluk yang paling celaka." Dan tak henti-hentinya meratap, hingga Tuhan tertawa mendengar munajatnya. Sembari tertawa, Tuhan izinkan si hamba masuk surga. Ketika telah masuk surga,
si hamba ditanyai lagi, apakah kamu ingin ini? Maka dijawabnya, iya, saya menginginkannya. Ditanya lagi, apakah kamu ingin ini? Maka dijawabnya, iya, saya menginginkannya. Ia terus menerima tawaran dari Tuhan, hingga tak berhenti keinginannya. Tuhan kemudian berkata, ini untukmu, ambil semua. Kemudian berkatalah Abu Hurairah, ini orang terakhir yang masuk surga. Semua manusia, sebagaimana sabda Nabi, manusia akan masuk surga karena rahmatnya. Kisah Kholaf dan seorang yang cacat. Kholaf bin Al-Barzai bertemu dengan lelaki yang punya kekurangan fisik. Siapa sangka, lelaki tersebut adalah kekasih Allah, yang dimuliakan dengan berkafan kain sutra. Alkisah, pada suatu hari Kholaf bin Al-Barzai bertemu dengan seorang lelaki soleh, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat, karya Ibnu Al-Jauzi. Namun lelaki soleh tersebut mempunyai cacat secara fisik. Ia adalah orang yang tunanetra, tidak memiliki tangan dan kaki. Kholaf yang melihatnya pun menyapanya, dan bertanya, bagaimana kabarmu? Mendengar pertanyaan dari Kholaf, lelaki tersebut menjawab, cinta dari kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meliputiku. Dan aku juga tidak pernah merasakan sakit apapun ketika aku bersama cintanya, sebab dia tak pernah melupakanku. Kholaf yang penasaran kembali bertanya kepada lelaki tersebut, aku mungkin lupa tentangmu, namun siapa gerangan yang engkau maksud itu? Sang lelaki tersebut kemudian menjawab, aku memiliki seorang kekasih yang selalu mengingatku. Bagaimana mungkin seorang kekasih tak ingat kekasihnya? Dia selalu menampakkan pandangannya dengan tanda-tanda pada akal dan hati. Kholaf yang merasa iba dengan kondisi lelaki tersebut, akhirnya menawarkan bantuan. Maukah kamu aku nikahkan dengan seorang perempuan, agar ada seseorang yang selalu membantumu? Mendapat tawaran dari Kholaf, lelaki tersebut bukannya menjawab. Malah ia menangis dan mengarahkan pandangannya ke atas, sambil berseru, wahai kekasih hatiku, dan seketika lelaki tersebut langsung jatuh pingsan. Setelah lelaki itu sadar, Kholaf yang penasaran tentang apa yang telah dikatakan sesaat sebelum pingsan pun bertanya, apa yang kamu katakan barusan? Mendapat pertanyaan dari Kholaf, lelaki soleh itu kembali tidak menjawab. Ia justru bertanya penuh keheranan tentang tawaran menikah, yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. Bagaimana mungkin engkau akan menikahkanku, sedangkan aku ini pemilik dan pengantinnya dunia, dan aku memiliki semua hal. Mendengar jawaban tersebut, Kholaf pun kaget, dan berkata kepadanya, apa yang kamu miliki, sedangkan tangan dan kaki pun kamu tak punya. Kamu juga buta, bahkan makan saja kamu seperti makannya binatang. Akhirnya, lelaki tersebut menjelaskan kepada Kholaf, bahwa dirinya ridho dengan apapun yang diberikan dan ditakdirkan oleh kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu berzikir kepadanya dengan lisannya. Namun tidak lama kemudian, lelaki tersebut meninggal dunia. Kholaf menyumbang sebuah kain kafan, untuk digunakan membungkus jenazah lelaki tersebut. Dan karena terlalu panjang, kain kafan itu akhirnya dipotong oleh Kholaf Al-Barzai. Hingga pada suatu malam, setelah pemakaman jenazah lelaki tersebut, Kholaf pun bermimpi. Dan dalam mimpinya tersebut dia mendengar ada suara yang berkata kepadanya, wahai Kholaf, engkau sungguh pelit sekali terhadap kekasihku, dengan memberikan kain kafan yang engkau potong kemarin itu. Sekarang, aku kembalikan saja kain kafan pemberianmu. Aku akan mengakafaninya dengan kain sutra. Ketika bangun dari tidurnya, Kholaf pun bergegas menuju sebuah kamar yang ada di rumahnya. Kamar tersebut awalnya digunakan untuk menyimpan kafan yang disumbangkan untuk membungkus lelaki cacat tersebut. Namun anehnya, ketika sampai di kamar tersebut, Kholaf menemukan kain kafan pembungkus jenazah lelaki cacat tersebut, yang telah tergeletak di kamar itu. Ridho terhadap pemberian dan takdir Tuhan, memang mudah diucapkan di mulut manusia, namun sulit dilakukan dan dipraktekkan oleh manusia itu sendiri. Karena ridho adalah bahagianya hati, terhadap pahitnya ketentuan Tuhan, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Jurjani dalam kitab Mu'jam Al-Tarifat. Namun siapa yang bisa ridho dengan ketetapan Tuhan, maka ia akan berada pada derajat tertinggi, yaitu menjadi kekasih Allah. Sebagaimana lelaki saleh cacat yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena ridho dengan ketentuannya. Semoga kita semua selalu ridho dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Waria yang menjadi kekasih Allah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam penilaian-penilaian manusia yang dangkal. Acap kali kita menilai seseorang hanya dari penampilan luar, status sosial, atau identitas mereka, tanpa mengetahui kisah hidup dan keadaan hati mereka yang sebenarnya. Kisah waria yang menjadi kekasih Allah berikut ini, merupakan pengingat bagi kita semua, betapa luasnya rahmatnya bagi semua hambanya, tanpa memandang latar belakang mereka. Kisah tersebut diabadikan dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, karya Imam Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi. Diriwayatkan dari Syekh Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Sakofi, pada suatu hari, beliau melihat jenazah yang diusung oleh 3 orang, 2 laki-laki, dan 1 perempuan. Pemandangan ini pun lantas menarik perhatiannya, mengingat betapa sedikitnya orang yang hadir untuk mengusung jenazah tersebut. Syekh Abdul Wahab kemudian menawarkan diri untuk menggantikan perempuan itu, sehingga ia bisa ikut serta mengusung jenazah ke pemakaman. Setelah tiba di pemakaman, mereka mensolatkan dan menguburkan jenazah tersebut. Syekh Abdul Wahab merasa penasaran, dan bertanya kepada perempuan itu, tentang siapa yang baru saja mereka makamkan. Dengan suara pelan dan penuh duka, perempuan itu menjawab, bahwa dia adalah anaknya. Syekh Abdul Wahab kembali bertanya, apakah tidak ada tetangga yang bisa membantu mengusung jenazah anakmu? Perempuan itu pun menjawab, kami memiliki banyak tetangga, tetapi mereka meremehkan anakku. Ketika Syekh Abdul Wahab bertanya lebih lanjut, sang ibu menjelaskan, anakku adalah seorang muhanits, atau waria. Muhanits dalam konteks ini, merujuk kepada seorang pria yang meniru perempuan dalam gerakan, cara berbicara, dan hal-hal lain yang khusus bagi perempuan. Merasa iba, Syekh Abdul Wahab mengajak perempuan itu ke rumahnya, dan memberinya bantuan berupa uang dirham, beras, dan pakaian. Malam itu, setelah menunjukkan kebaikan hatinya, Syekh Abdul Wahab lalu istirahat tidur, dan dia mengalami sebuah mimpi, yang seolah terasa nyata. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang datang kepadanya, bercahaya seperti bulan purnama, dan mengenakan pakaian putih bersih. Orang tersebut mengucapkan terima kasih dengan penuh syukur. Syekh Abdul Wahab pun terkejut, dan lantas bertanya, siapa engkau? Orang tersebut menjawab, aku adalah muhanits yang kalian kuburkan siang tadi. Allah mengasihiku, karena aku direndahkan oleh manusia. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, tentang pentingnya menunjukkan belas kasih dan empati kepada sesama, terlepas dari latar belakang atau identitas mereka. Manusia acap kali cepat menghakimi berdasarkan penampilan luar atau status sosial, tetapi Allah lebih peduli pada hati dan niat seseorang. Bahkan mereka yang dianggap rendah oleh masyarakat, ia bisa saja mendapatkan rahmat dan kasih sayang yang luar biasa dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan orang lain, sebab hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Sifat belas kasih dan keinginan untuk membantu sesama, adalah salah satu jalan untuk mendapatkan berkah dan rahmat-Nya. Meminta dihibahkan untuk Allah. Abdullah Al-Jalla, nama lengkapnya Ahmad bin Yahya. Ihwal kesufiannya, beberapa ulama sufi berpendapat, bahwa di dunia ini hanya ada 3 imam sufi, yakni Imam Junaid di Baghdad, Abu Usman di Naisabur, dan Abdullah Al-Jalla di Syam. Abdullah Al-Jalla termasuk dalam 3 imam besar sufi, penduduk asli Baghdad, namun ia menetap di Ramlah. Letak Ramlah ada di kawasan Syam, berjarak 18 mil dari Al-Quds. Abdullah Al-Jalla hidup sezaman dengan Abu Turan Al-Nafsyabi, dan Zunnun Al-Misri. Ia dikenal dengan kepribadiannya yang alim dan waro. Dalam Syiar Al-Nubala, tercatat tahun wafatnya sekitar 306 Hijriah. Pernah suatu ketika Abdullah Al-Jalla ditanyai tentang apa itu kefakiran. Mendengar pertanyaan itu, Abdullah Al-Jalla terdiam, dan lantas meninggalkan penanya dia mematung. Tak lama kemudian, Abdullah Al-Jalla datang kembali, ia lalu memberi jawaban kepada si penanya. Tahukah engkau, saat engkau tanya tadi,
Aku memiliki uang 4 dirham, aku malu mendengar pertanyaanmu tentang kefakiran, sehingga aku pun lantas keluar, dan kemudian menyedekahkan 4 dirham itu kepada orang-orang fakir. Pada kisah yang lain, suatu ketika Abdullah Al-Jalla ke Madinah menziarahi makam baginda Nabi. Sesampainya di Madinah, ia kehabisan bekal dan mengalami kelelahan. Abdullah Al-Jalla lalu ketiduran, dan mimpi bertemu baginda Nabi. "Ya Rasulullah, aku ini tamumu, namun aku sangat lapar sekali," keluh Abdullah Al-Jalla kepada baginda Nabi dalam mimpinya. Mendengar keluhan itu, Rasulullah lalu menyuguhkan roti kepada Abdullah Al-Jalla, dan ia pun memakan setengahnya. Tak begitu lama Abdullah Al-Jalla terbangun dalam tidurnya, dan ia mendapati separuh roti yang belum dimakannya dalam mimpi. Ternyata saat itu ada dalam genggamannya. Pada kisah yang lain, Abdullah Al-Jalla pernah meminta orang tuanya untuk menghibahkan dirinya kepada Allah. Suatu ketika, Abdullah Al-Jalla berkata kepada ayah ibunya, "Aku ingin ayah dan ibu menghibahkanku kepada Allah," pinta Abdullah Al-Jalla kepada orang tuanya. Mendengar permintaan sang anak, akhirnya ibu dan ayah dari Abdullah Al-Jalla mengiyakan permintaan itu. "Baiklah, mulai sekarang kami menghibahkanmu kepada Allah," ucap kedua orang tua Abdullah Al-Jalla. Abdullah Al-Jalla lantas memohon izin untuk mengembara, dan ia pun bergelut dalam dunia sufi, serta sibuk dalam ketaatan dan mujahadah. Tidak diceritakan, entah berapa lama Abdullah Al-Jalla mengembara. Singkat cerita, di malam hari ia kembali ke rumah orang tuanya, dan malam itu hujan mengguyur begitu lebatnya. Abdullah Al-Jalla lalu mengetuk pintu, dan dari dalam rumah terdengar suara, yang sepertinya itu adalah orang tuanya. "Siapa itu?" tanya orang tuanya. "Aku anak kalian," jawab Abdullah Al-Jalla. Mendengar jawaban itu, kedua orang tuanya lantas berkata, "Dahulu memang kami mempunyai anak, namun ia telah kami hibahkan kepada Allah. Dan kami adalah orang Arab, yang tidak akan mengambil kembali sesuatu yang telah kami hibahkan." Hingga pada akhirnya, kedua orang tuanya pun tidak membukakan pintu. Berikut ini kalimat nasihat dari Abdullah Al-Jalla. "Fokus perhatianmu pada rizki, dapat mengalihkan pandanganmu dari Al-Haq, Allah, dan membuatmu butuh kepada makhluk." Sufi wanita kekasih Allah. Dalam sejarah Islam, ada banyak sekali sufi yang terkenal dan populer, baik laki-laki maupun perempuan. Nama Rubiatul Al-Adawiyah merupakan seorang sufi perempuan yang cukup populer, karena ia telah memperkenalkan konsep cinta kepada Sang Pencipta. Selain Rubiatul Al-Adawiyah, ada pula Syawanah Al-Ubulah. Meski tidak sepopuler Rubiatul Al-Adawiyah, Syawanah juga memiliki peran penting sebagai seorang sufi pada abad pertengahan. Konon, beliau dikagumi oleh Imam Al-Ghazali lantaran dikenal suka menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syawanah Al-Ubulah merupakan seorang sufi perempuan yang berasal dari Persia. Diperkirakan, beliau hidup sekitar abad ke-8 Masehi. Syawanah juga dikenal sebagai sosok yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki suara yang merdu, dan bacaan Al-Qurannya sangat bagus. Syawanah memang perempuan yang sangat terkesan dengan keterbatasannya sendiri dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga sangat merindukan persatuan atau perjumpaan dengannya, sehingga terus saja menangis. Meski begitu, kebiasaannya yang suka menangis itu tidak lantas menghalangi dirinya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Tangisan yang keluar dari mata Syawanah bukanlah tangisan yang dibuat-buat. Ia justru menangis dengan tulus, sehingga banyak pula orang yang turut menangis. Awal kisah mengapa Syawanah sering menangis ini, dimulai ketika dirinya jauh sebelum menjadi sufi. Dahulu, Syawanah hampir setiap hari pergi ke tempat-tempat hiburan. Pada suatu hari, ia bersama budak perempuan lainnya berjalan menyusuri salah satu jalanan di Bashrah. Hingga mereka sampai di depan pintu rumah, Syawanah mendengar suara teriakan. Subhanallah, suara itu begitu memilukan. Suara apakah itu? Syawanah segera menyuruh budak perempuannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, budak yang disuruh pergi tak kunjung kembali. Ia pun kembali meminta budak lainnya untuk melihat apa yang terjadi. Hasilnya sama, budak itu pun tidak kembali. Hingga untuk kesekian kalinya, ada seorang budak perempuan yang berkata, "Tuan Putri,
Teriakan tadi bukan teriakan orang-orang yang sedang berduka karena ada yang sedang meninggal dunia, tetapi itu tangisan orang-orang yang sedang menyesali dosa-dosanya, tangisan orang yang sedih karena penuhnya catatan hidup mereka dengan goresan-goresan tinta hitam maksiat. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Syahwanah pun pergi ke balkon rumah tersebut, dan melihat seorang pendakwah yang dikelilingi oleh banyak orang. Rupanya, pendakwah itu tengah memberikan nasihat, mengingatkan mereka akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menangis bercucuran air mata. Ketika Syahwanah bergabung dengan orang-orang tersebut, sang pendakwah sedang membacakan ayat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 12 hingga 13, yang artinya, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Tanpa sadar, Syahwanah merasakan sakit dan kepedihan yang menyayat dalam kalbunya. Ia pun berkata, "Wahai Syaikh, aku adalah salah satu orang hina penghuni tempat sempit itu di neraka. Jika aku bertaubat, apakah Tuhan akan mengampuniku?" Sang pendakwa menjawab, "Tentu, jika engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, walaupun dosamu sebanyak dosa Syahwanah." Kemudian Syahwanah berkata, "Wahai Syaikh, Syahwanah yang Anda sebut tadi adalah saya, yang setelah ini dia tidak akan lagi berbuat dosa." Sang pendakwah kemudian berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penyayang dari segala penyayang, tentu engkau akan diampuni, jika engkau mau bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenar-benarnya." Setelahnya, Syahwanah selalu menghabiskan malam-malamnya dengan sholat, dan bermunajat kepada Tuhan, lalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah Syahwanah mulai sering menangis, bahkan sampai membuat orang-orang khawatir jika Syahwanah mengalami kebutaan, karena ia terlalu sering menangis. Meski begitu, Syahwanah akan merasa senang, jika ia harus buta di dunia karena terlalu sering menangisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ia buta di akhirat karena percikan api neraka. Begitulah sedikit kisah tentang seorang sufi perempuan, Syahwanah Al-Ubulah, yang dikenal sering menangis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga walau tidak pernah sholat. Ada salah seorang sahabat Nabi yang sudah dijanjikan surga, padahal dirinya belum pernah menunaikan sholat 1 rakaat pun semasa hidupnya. Dia adalah Amr bin Sabit bin Waksi, yang merupakan seorang lelaki yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang juga kerap disapa Al-Usairin ini, diketahui sebelumnya ia telah berkali-kali diajak untuk memeluk agama Islam. Mengutip kisah yang diterjemahkan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam Sirah Nabawiyah, Usairim saat itu tetap bersikukuh menolak tawaran itu. Hingga akhirnya, suatu ketika Usairim datang bersama sahabatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, Rasulullah bersama pasukannya tengah berada di Uhud, untuk mempersiapkan perang. Atas kehendak Allah, Usairim diberikan petunjuk pada jalan yang benar, ketika menjelang perang Uhud. Ia yang sudah menyadari bahwa dirinya perlu memeluk agama Islam, ia lalu mengambil pedangnya, dan segera menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menunggangi kudanya, Usairim pun bergabung bersama pasukan muslimin yang tengah berperang. Kaum muslimin yang melihat Usairim saat itu berkata, "Tinggalkanlah kami wahai Amr." Mendengar perkataan tersebut, Usairim lalu balas menyahut dengan mengatakan, "Aku sudah beriman." Akhirnya, dia pun berperang mati-matian, hingga menyebabkan dia harus terluka parah. Dalam perang tersebut, tidak ada seorang pun dari pasukan muslim yang mengetahui nasibnya. Usai perang tersebut, orang-orang dari keluarga besar Bani Abdul Ashal pun berkeliling, memeriksa para korban yang berjatuhan. Mereka yang tengah mencari korban dari pasukan kaum muslimin, lalu mendapati Usairim sudah dalam keadaan kritis, dan tubuhnya masih terhujam tombak kecil. Mereka berkata, "Demi Allah, ini pasti Usairim. Saat kami meninggalkannya, dia masih menolak perintah kami untuk masuk Islam." Semakin bertanya-tanya, mereka pun melanjutkan, "Apa yang membuatmu seperti ini? Apakah karena engkau merasa kasihan pada kaummu, ataukah karena kecintaanmu pada Islam?" Usairim pun menjawab, "Karena suka pada Islam. Setelah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, aku kemudian ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga aku mendapatkan musibah seperti yang kalian lihat saat ini."
Tidak lama kemudian, Usairim pun mengembuskan nafas terakhirnya. Keluarga besar Bani Abdul Ashal lalu menceritakan kejadian tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia termasuk penghuni surga." Lalu dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ia sedikit berbuat, akan tetapi diberi balasan." Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tetapi ia sama sekali belum pernah sholat sampai akhirnya mati syahid. Jika ada orang yang tidak mengenalnya, maka mereka pasti bertanya tentangnya. Dia adalah Usairim bin Abdul al-Ashal. Kisah mengenai Usairim, sebagaimana yang disebutkan tadi, diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan Ahmad, dalam Sirah Nabawiyah. Kisah tersebut juga diketengahkan oleh Al-Haytsami, dalam Majma' Az-Zawaid. Kisah Syekh yang zuhud. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang ulama, bahwa di Maroko terdapat seorang syekh yang zuhud, giat dan sungguh-sungguh. Dia mengandalkan hidupnya dari tangkapan hasil laut, dengan menyedekahkan sebagian hasil tangkapannya, dan sebagian lagi ia makan. Pada suatu hari, seorang muridnya ingin berkunjung ke salah satu tempat di daerah Maroko, yang membuat syekh tersebut berkata, "Jika kau datang ke tempat itu, pergilah kepada saudaraku si Fulan, sampaikan salamku untuknya, dan mintalah doa darinya, karena dia termasuk wali Allah." Kemudian murid itu berangkat, dan tibalah dia di tempat itu. Ia lalu menanyakan perihal orang yang diceritakan oleh sang syekh. Selanjutnya, murid itu lalu diperintahkan untuk mencari sebuah rumah, yang penampakan rumah itu hanya layak dihuni oleh seorang raja. Mendapat petunjuk yang seperti itu, tentu saja murid itu merasa terkejut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia kemudian pergi untuk mencarinya. Tatkala tiba, murid itu lalu diberitahu, bahwa yang ia cari sedang berada di tempat sultan. Sontak sang murid sangat terkejut, dan ia semakin tidak menyangka, ketika melihat seorang lelaki yang dimaksud datang dengan kendaraan dan pakaian yang sangat bagus, seperti layaknya seorang raja. Karena kondisi demikian, hampir saja sang murid tidak jadi mengikuti perintah syekhnya untuk menemuinya, dan ingin memutuskan untuk pulang. Tetapi sebelum itu terjadi, ia berpikir tidak mungkin mengingkari apa yang diamanatkan oleh gurunya. Lalu ia memberanikan diri meminta izin, untuk menemui lelaki yang dicarinya itu. Saat murid itu masuk, ia sangat terkejut melihat budak, pelayan, dan perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Setelah bertemu dengannya, ia berkata, "Saudaramu si Fulan yang juga guruku, dia menitipkan salam untukmu." Kemudian ia menanggapi, "Apa kamu datang dari sisinya?" Lalu sang murid menjawab, "Iya." Selanjutnya lelaki itu berkata, "Jika kau kembali kepadanya, katakanlah kepadanya, sampai kapan dia menyibukkan diri dengan dunia, sampai berapa banyak penghadapannya pada dunia, kapan dia akan menghentikan kecintaanmu padanya." Setelah kembali dari Maroko, syekh dari murid tadi berkata, "Apakah engkau bertemu dengan saudaraku, si Fulan?" Murid itu menjawab, "Iya, aku telah bertemu dengannya." Syekh berkata, "Apa yang dia katakan padamu?" Murid itu menjawab, "Tidak ada." Syekh berkata, "Kau harus mengatakannya." Maka si murid menuturkan sebenarnya apa yang dikatakan si Fulan. Kemudian Syekh menangis cukup lama, dan berkata, "Saudaraku si Fulan memang benar. Dia telah dicuci hatinya dari dunia oleh Allah, dan telah menjadikan dunia berada dalam tangannya, sedangkan aku mengambilnya dari tanganku, dan masih mencarinya." Berdasarkan kisah tadi dapat diambil satu kesimpulan, bahwa seorang sufi atau wali Allah, bukanlah dilihat dari segi zohirnya saja, sebagaimana tokoh sufi yang kaya itu adalah ahli makrifat, atau wali Allah, yang memakai pakaian mewah, dan tinggal di rumah istana. Dalam hati wali Allah itu, yang nampak hanya ada Allah semata-mata sebagai zat wajibul wujud. Ia menyaksikan kemewahan yang ia miliki, semata-mata sebagai bentuk tajalli sifat kebagusan Allah, namun hatinya bersih dari sangkutan dunia. Dan sebaliknya, ulama atau syekh yang diceritakan tadi, di mana ia adalah fakir dan miskin, namun masih menyimpan dunia di hatinya, dan justru dunia itu yang mengendalikan dirinya dalam beramal ibadah. Kisah ini dinukil dari kitab Iqazul Himam fi Syarah Al-Hikam,
Karya Syekh Ibnu Al-Ajibah. Kisah Ibrahim Al-Harawi yang meninggalkan dunia. Seorang ahli sufi, Ibrahim Al-Harawi atau yang dikenal dengan nama Bustanbih, ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki makom atau tingkatan tajrid. Makom tajrid sendiri secara singkat bisa dimaknai, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki seseorang, tanpa ia harus bekerja. Dan hatinya tetap tenang ketika tidak ada rezeki yang datang, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus tekun beribadah kepadanya. Jika seseorang berada di makom tajrid, tetapi malah ingin berada di makom yang lainnya, maka hal tersebut adalah sebuah kemerosotan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Keinginanmu bertajrid padahal Allah menempatkanmu pada makom kasb, adalah bisikan nafsu yang halus. Sedangkan keinginanmu untuk kasb, padahal Allah menempatkan pada makom tajrid, adalah kemerosotan dari cita-cita yang tinggi. Abu Nuaim Al-Asfahani, dalam kitabnya Hilyatul Aulia, wa Tabaqat Al-Asfiyah menyebutkan, bahwa Ibrahim Al-Harawi merupakan orang yang pernah membersamai Ibrahim bin Adham, dan sahabat dari Abu Yazid. Beliau adalah orang yang sangat dimuliakan oleh penduduk Hirrah, akan tetapi beliau tidak nyaman dengan pemuliaan yang dilakukan oleh penduduk Hirrah. Sehingga ketika beliau melaksanakan haji, beliau pernah berdoa, "Ya Allah, putuskanlah rezekiku dari harta penduduk Hirrah, dan buatlah mereka meninggalkanku." Dan pada suatu ketika, Ibrahim Al-Harawi tinggal di daerah pedalaman. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak menginginkan apapun, sebagaimana diceritakan Ibrahim bin Syaiban. Bahwasanya Ibrahim Al-Harawi pernah berkata, "Jiwaku merintangiku untuk mendapatkan kedudukan bersama Allah, sehingga aku merasa tidak ada seorang pun di sampingku yang mengajakku berbicara." Mendengar ucapan tersebut, Ibrahim bin Syaiban sontak berkata, "Wahai Ibrahim, kamu melihat Allah dalam batinmu, lalu aku memandanginya." Mendengar ucapan tersebut, Ibrahim Al-Harawi kembali berkata, "Memang seperti itu. Tahukah kamu berapa hari aku di sini tidak makan, tidak minum, dan tidak ingin apapun?" "Aku tidak tahu," jawab Ibrahim bin Syaiban. Lalu Ibrahim Al-Harawi menjelaskan dan berkata kepadanya, 80 hari. "Aku malu kepada Allah jika engkau mengagumi. Seandainya aku bersumpah kepada Allah untuk mengubah pohon menjadi emas, maka Dia akan menjadikannya emas. Sehingga keberkahan penglihatannya adalah peringatan bagiku, dan membuatku kembali kepada keadaanku yang pertama." Dalam sebuah wasiatnya, Ibrahim Al-Harawi juga pernah mengatakan, "Barang siapa doanya tidak ingin terhalang oleh langit, hendaknya dia menjaga dirinya dari 5 hal. Yang pertama adalah, hendaknya dia menguasai makannya, tidak makan kecuali apa yang diwajibkan darinya. Yang kedua adalah, hendaknya menguasai pakaiannya, yaitu tidak mengenakan pakaian, kecuali apa yang diwajibkan darinya. Yang ketiga adalah, menguasai tidurnya, di mana tidak melakukan tidur kecuali apa yang diwajibkan darinya. Yang keempat adalah, hendaknya menguasai bicaranya, dengan tidak berbicara kecuali apa yang diwajibkan baginya. Dan yang kelima adalah, hendaknya rendah diri, dengan menjaga keinginannya dan menjaga seluruh anggotanya." Oleh karena itulah, Ibrahim Al-Harawi tinggal di pedalaman, dan tidak makan selama puluhan hari. Keadaannya yang berada di makom tajrid, membuatnya tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab baginya, jalan menuju surga itu ada 3. Yang pertama, hati yang merasa tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ikhlas beramal dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga, terbukanya hati dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berzikir dan bermunajat, membuat orang mampu mendapatkan kemuliaan darinya. Dan bagi penduduk Hirrah, Ibrahim Al-Harawi adalah orang yang selalu berinfak setiap hari dan malam, dengan dirham yang dipunyainya. Begitulah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ia mempunyai berbagai keistimewaan, yang kadang tidak bisa dinalar sama sekali. Akan tetapi apa daya seorang manusia, jika Tuhannya sudah berkehendak. Sulaiman Al-Daroni dan pemuda yang bermujahadah.
Nama sufi ini adalah Abu Sulaiman Al-Daroni. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Athiyah. Seperti tampak pada gelarnya, ia berasal dari perkampungan Da'aro, yang terletak di selatan Damaskus, Suriah. Dalam kitab Fadilah Hajj, karya Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, di dalamnya diceritakan sebuah peristiwa yang dialami sang salik. Kala itu, Abu Sulaiman Al-Daroni dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Niatnya adalah untuk melaksanakan haji, sekaligus berziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dalam perjalanannya itu, ia tidak membawa bekal memadai. Belum sampai ke tujuan, dirinya bertemu dengan seorang pemuda Irak. Kebetulan, pemuda tersebut berjalan dengan tujuan yang sama. Akan tetapi, Syekh Abu Sulaiman selalu memperhatikan si pemuda, bahwa ia selalu sibuk membaca Al-Quran tatkala kafilah berjalan. Apabila kafilah singgah di suatu tempat, remaja Irak ini selalu menyempatkan diri untuk sholat. Pada siang hari si pemuda berpuasa, sedangkan pada malamnya sibuk sholat. Ia menempuh seluruh perjalanan dengan keadaan seperti itu, hingga kami sampai ke Makkah Mukarramah, kata Syekh Abu Sulaiman, seperti dikutip buku Fadilah Hajj. Sesampainya di Makkah, pemuda itu berpamitan kepada sang syekh. Sebelum berpisah, salik tersebut bertanya kepadanya, "Wahai anakku, apakah yang mendorongmu untuk melakukan mujahadah, seperti yang telah aku saksikan sepanjang perjalanan tadi?" Pemuda itu menjawab, "Wahai syekh, aku telah melihat sebuah istana surga di dalam mimpi." Melihat Abu Sulaiman terdiam, si remaja meneruskan deskripsinya tentang mimpinya itu. Bangunan istana itu terbuat dari batu bata emas dan perak sampai atas. Kamar-kamarnya juga terbuat dari emas dan perak yang membuatku takjub, ada seorang bidadari di dalamnya. Wanita itu tersenyum, dan memberikan arahan bagaimana aku bisa mendapat istana dengan segala isinya itu, tuturnya. Syekh Abu Sulaiman tetap menyimak kata-katanya. Salah seorang dari bidadari-bidadari itu melihatku sambil tersenyum, sehingga giginya kelihatan, dan surga menjadi terang benderang oleh cahaya giginya itu. Katanya, "Wahai pemuda, bermujahadahlah untuk Allah supaya engkau menjadi milikku, dan aku menjadi milikmu," ucap dia. Maka usai bermimpi itu, pemuda tersebut menguatkan tekadnya untuk selalu berusaha sungguh-sungguh dalam ibadah dan ketakwaan. Mendengar kisah pemuda itu, Syekh Abu Sulaiman kemudian berkata, "Wahai pemuda, bagaimana beratnya mendapatkan cinta dari sang pemilik bidadari itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkata kepada diriku, jika hanya untuk mendapatkan bidadari saja mujahadahnya seperti yang kau lakukan itu berat, maka mujahadah seperti apa yang harus kukerjakan untuk mendapatkan pemilik surga?" Kisah jenazah yang dibuang di tempat sampah. Pada zaman dahulu, seorang laki-laki hidup di tengah Bani Israel, dan sebut sajalah ia Fulan. Selama hidupnya, masyarakat seringkali terganggu oleh perangainya. Sampai pada suatu hari, si Fulan menemui ajal. Kematiannya membuat lega mayoritas warga. Sayangnya, akhlak yang kurang elok malah ditunjukkan mereka. Penduduk lokal tidak sudi memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah almarhum. Malahan, mayat yang malang itu dibuangnya ke sebuah kubangan. Akhirnya, jasad itu kemudian berada di atas tumpukan sampah. Tidak sampai sehari kemudian, masyarakat lokal dikejutkan oleh sebuah berita. Dari arah batas kota, datanglah Nabi Musa alaihi salam. Penduduk setempat sama sekali tidak menyangka, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambangi tempat tinggal mereka, hanya untuk mengurus mayat si Fulan. Kepada mereka, Nabi Musa alaihi salam menyampaikan nubuat Allah Ta'ala. Zat yang Maha Mengetahui telah berfirman kepadanya, "Wahai Musa, ada seorang lelaki meninggal dunia di kota itu, dan jasadnya dibuang warga di tempat sampah, padahal ia adalah salah seorang waliku. Mereka tidak memandikan, mengkafani, dan mengubur jenazahnya. Maka pergilah engkau Musa, mandikan, kafani, dan sholatkanlah orang itu." Mengetahui keterangan itu, para tokoh setempat kemudian menunjukkan lokasi tempat pembuangan jenazah tersebut. Orang-orang ramai mengikuti Nabi Musa dari belakang. Saat menjumpai mayat itu, Nabi Musa bertanya kepada beberapa pemuka lokal,
apa yang telah dilakukan si Fulan, hingga menyebabkan ia mendapatkan perlakuan yang mengenaskan ini. Dia semasa hidupnya, ia banyak berbuat jahat, kata orang yang ditanya. Kemudian, Musa alaihi salam mengangkat kedua tangannya ke langit, dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyuruhku untuk mengubur dan mensolatkannya, sedangkan kaumnya mengaku telah menyaksikan kejahatannya. Sungguh, Engkau lebih mengetahui daripada mereka, mengenai kebaikan dan kejahatan orang ini Fulan. Allah kemudian berfirman kepada nabinya, wahai Musa, apa yang disampaikan mereka adalah benar. Namun, mereka tidak mengetahui doa yang dipanjatkan orang itu kepadaku menjelang wafatnya. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedangkan aku adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Wahai Tuhanku, apakah perkara yang dia doakan itu? Tanya Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala menjawab, menjelang matinya, orang itu berdoa. Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa hatiku tidak menyukai maksiat, walaupun aku melakukan maksiat. Dan perbuatanku itu didorong 3 hal, yakni hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis terkutuk. Mereka menjerumuskanku ke dalam maksiat, sedangkan Engkau mengetahui semua yang ada dalam diriku, semua yang kuucapkan, maka dari itu ampunilah diriku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku bermaksiat, dan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat dosa. Padahal, dalam hatiku lebih suka menemani orang-orang yang soleh. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa orang-orang soleh lebih kucintai daripada orang-orang yang fasik. Seandainya ada 2 orang, yang satu baik dan yang lain jahat, maka niscaya kudahulukan kepentingan orang yang baik. Wahai Tuhanku, sesungguhnya seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu akan bergembira, dan sedihlah para setan. Apabila Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya bergembiralah setan, dan sedihlah para nabi dan walimu. Aku mengetahui, kegembiraan para wali itu lebih Engkau sukai daripada kegembiraan setan. Maka ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala kejujuran yang kukatakan, maka kasihanilah diriku. Setelah mengetahui akhir hayat Fulan, maka Nabi Musa segera melaksanakan pengurusan jenazah itu secara sepatutnya. Melihat hal itu, masyarakat mulai menyadari kehilafan mereka, sehingga turut serta dalam mengurus sang mayit. Allah berfirman kepada sang Rasul Ulul Azmi itu, wahai Musa, lakukanlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu, karena aku mengampuni dia dengan kehormatannya, serta kepada siapa saja yang mensolatkannya jenazahnya, dan menghadiri penguburannya. Demikianlah kisah-kisah hikmah para kekasih Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.